Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas rajut mini selempang motif yang ketiga. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini benang polycherry merek Lemon. Satu gulung saja ya. Kemudian hook ukuran nomor 4. Ini nomor 4. Kita akan langsung mulai. Pertama, buat awalan. (50 rantai). Setelah 50 rantai, tambahkan 1. Kemudian saya akan mulai dari bagian belakang. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC. 1 SC setiap lubang hingga ke ujung baris. Kerjakan hingga ujung baris. Mendekati akhir baris, SC terakhir, satu rantai, putar, isi kembali masing-masing lubang dengan 1 SC. Nah, isi hingga akhir baris, kemudian nanti di akhir baris satu rantai putar, buat total hingga 10 baris SC. Nah, setelah 10 baris SC, selanjutnya ini di sudut tambahkan satu rantai. Saya akan membuat SC berkeliling ya. Bagian sini 50, kemudian di sini 10, sini 50 dan ini 10. Jadi tidak ada penambahan lebih. Jadi tetap saja di sini 50, kemudian 10, 50 dan 10. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC, buat berkeliling. Nah, kerjakan hingga ke sini. Akhir putaran, SC terakhir, slip stitch di akhir putaran, satu rantai. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya saya akan kembali membuat SC berkeliling. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Kerjakan hingga ke sini. Akhir putaran, slip stitch, 2 rantai, 1, 2. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan mulai motif bagian yang pertama. Motif bagian yang pertama, 2 rantai, skip 2 lubang, 1, 2, DC di lubang berikutnya, DC lagi di lubang berikutnya, DC lagi di lubang berikutnya. Jadi ada 3 buah DC di 3 buah lubang. Seperti ini ya. Ulangi, 2 rantai, skip 2 lubang, DC di lubang berikutnya, 1 DC lagi di lubang berikutnya, 1 DC lagi di lubang berikutnya, 2 rantai, 1, 2, skip 2 lubang, DC di lubang berikutnya, 1 DC lagi di lubang berikutnya,
1 DC lagi di lubang berikutnya. Nah, seperti ini pola bagian motif yang pertama, 2 rantai 3 DC 2 rantai, seperti itu ya. Ulangi hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 2 rantai skip 2. Nah, di sini DC di lubang berikutnya, kemudian DC lagi di lubang berikutnya. Ini adalah yang terakhir. Dan 2 rantai awal itu masuk ke hitungan 3 sebagai DC yang ketiga. Slip stitch 2 rantai. Nah, jadi hitungannya pas seperti ini ya. Kita akan masuk motif bagian yang kedua. Kita akan mulai 3 rantai 1 2 3. Kemudian kita akan membuat tarikan benang sebanyak 4 kali di bagian 2 rantai ini. Yang di sini ya. 4 kali tarik benang, 1 lilit, 2 3 4. Kemudian kita pindah ke lubang bagian 2 rantai yang ini. Di sini kita buat 4 kali juga. 1 2 3 4. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada 4. Kemudian kita keluarkan semua. Pelan-pelan saja. Keluarkan semuanya. Nah, seperti ini. Rapatkan, matikan dengan 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi motifnya sini 4 dan sini 4. Kemudian 3 rantai. 1 2 3. Kita ulang lagi. Kali ini masih di lubang yang sama. Di bagian yang ini kita tarik 4 kali benang. 1 2 3 4. Pindah ke 2 rantai berikutnya. 4 kali. 1 2 3 4. Seperti ini hasilnya. Kemudian keluarkan semuanya. Tarik pelan-pelan. Rapatkan bagian atasnya. Matikan dengan 1 rantai. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi seperti tulip terbalik. Ulangi 3 rantai. 4 kali tarik benang di 2 rantai sebelumnya. 1 2 3 4. Pindah ke 2 rantai berikutnya. 1 2 3 4. Keluarkan semuanya. Matikan dengan 1 rantai. Nah, seperti ini pola bagian yang motif kedua. Ulangi 3 rantai, 4 kali tarik benang. 1 2 3 4. Pindah ke 2 rantai berikutnya. 1 2 3 4. Keluarkan semuanya. Tutup dengan 1 rantai. Ulangi lagi 3 rantai. Oke, ulangi terus ya motifnya. Jadi seperti ini. Ulangi hingga akhir putaran. Memang agak sedikit rumit, tapi pelan-pelan saja ya. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. Teman-teman perlu perhatikan bagian akhir putaran untuk motif bagian kedua ini ya. Kita ulang lagi setelah 3 rantai, 4 kali tarik benang. 3 4 kali tarik benang di 2 rantai berikutnya. 4. Keluarkan semuanya. Matikan dengan 1 rantai. 3 rantai.
Nah, yang bagian ini perlu diperhatikan karena ini adalah akhir putaran. Kita tetap akan membuat tarikan benang 4 kali di lubang yang ini. 1 2 3 4. Nah, kita langsung keluarkan ya. Keluarkan. Kemudian langsung slip stitch di bagian 2 rantai awal motif. Oke. Nah, seperti ini, kemudian 2 rantai. Jadi perlu perhatikan akhir dari motif bagian yang kedua. Hasilnya cukup cantik ya. Selanjutnya bagian motif yang ketiga. Di bagian 3 rantai kita akan mengisi 2 buah DC. Karena di sini terjadi penambahan, kita akan mengembalikannya ke hitungannya 2 buah DC di 3 rantai. Lalu di bagian tengah-tengah lubang yang ini kita isi dengan 3 DC. 1 2 3. Seperti ini ya. Jadi disamakan. Kemudian 3 rantai isi dengan 2 DC. 1 2. Bagian tengah motif diisi dengan 3 DC. 1 2 3. Oke, jadi seperti ini penambahannya. Jadi jangan ada yang berlebih karena nanti bisa mengakibatkan motifnya semakin melebar. Jadi bagian yang 3 rantai diisi 2, tengah diisi 3. Ulangi hingga akhir. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. Ini bagian yang 3 rantai kita isi dengan 2 DC. 1 2. Kemudian di bagian tengah ini sebagai akhir cukup diisi dengan 2 buah DC. Karena ada 2 rantai awal sudah kita hitung sebagai 1 DC. Jadi perhatikan bagian akhir dari motif yang ketiga. Oke, setelah 2 DC slip stitch di 2 rantai. Kemudian 2 rantai. Nah, hati-hati ya bagian 2 buah motif ini, karena nanti kalau terjadi penambahan bagian ke atas semakin melebar. Selanjutnya ini bagian yang keempat. Motif bagian yang keempat cukup mengisi setiap lubang dengan 1 DC. Isi 1 DC setiap lubang. Lakukan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, terakhir slip stitch 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan kembali mengulang bagian motif yang pertama. 2 rantai, skip 2 lubang, 1 2 3 buah DC di 3 buah lubang berikutnya. 1 DC, 2 DC, 3 DC. Ulangi 2 rantai, 1 2, skip 2 lubang, 3 buah DC di 3 lubang berikutnya. 1 2 3. 2 rantai, skip 2 lubang, 3 buah DC di 3 lubang berikutnya. Nah, ulangi hingga ke akhir putaran. Akhir putaran, pas 2 DC sama seperti yang di bagian bawah. Kemudian
Kita akan mengakhirinya dengan slip stitch di bagian 2 rantai awal. 2 rantai, 1, 2. Selanjutnya kita ulang bagian motif yang kedua. 3 rantai, 4 kali tarik benang di 2 rantai, 1, 2, 3, 4. Pindah ke 2 rantai berikutnya, 4 kali tarik benang, 2, 3, 4. Seperti ini. Keluarkan semuanya pelan-pelan, rapatkan bagian atasnya, tutup motifnya dengan 1 rantai. Ulangi 3 rantai, 1, 2, 3, 4 kali tarik benang di 2 rantai sebelumnya, 1 kali, 2, 3, 4. Pindah ke 2 rantai berikutnya, 1, 2, 3, 4. Keluarkan semuanya, rapatkan, tutup dengan 1 rantai. Ulangi 1, 2, 3 rantai. Nah, seperti ini. Jadi ulangi pola yang bagian kedua ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, perhatikan ya, di akhir putaran 4 kali tarik benang, pindah ke 2 rantai berikutnya, keluarkan semuanya, tutup motif dengan 1 rantai, 3 rantai. Nah, ini bagian terakhir, 4 kali tarik benang. Jadi perlu diperhatikan sekali bagian akhir dari motif yang kedua ini ya. Setelah 4 kali tarik benang, keluarkan semuanya, langsung slip stitch di rantai 2 rantai awal. Kemudian 2 rantai, 1, 2. Selanjutnya kita ulang motif bagian yang ketiga, 2 DC di bagian 3 rantai, 3 buah DC di bagian tengah-tengah motif, dua DC di bagian 3 rantai, ulangi hingga akhir putaran. Nah, setelah ini ulangi lagi bagian motif yang keempat, yaitu DC berkeliling. Kemudian yang pertama diulang, kedua dan ketiga, serta seterusnya hingga mendapatkan tinggi tas yang sesuai. Perhatikan bagian akhir tiap motif ya. Nah, ini sudah saya buat pengulangan, jadi ini ada sekitar 4 kali motif pengulangan ya. Ini bagian yang keempat terakhir, DC berkeliling. Selanjutnya setelah slip stitch dan 1 rantai, kita akan membuat 1 SC setiap lubang berkeliling. Nah, di akhir baris nanti slip stitch 1 rantai, lalu buat 1 baris lagi SC berkeliling. Nah, setelah 2 baris SC, sekarang sisipkan ring ya. Saya lipat dulu bagian bawah. Kita akan memberi penanda di bagian sudut lipatan untuk tempat menyisipkan ringnya. Di sini 1. Oke, lalu rapikan di ujung sini 1. Nah, kita lanjutkan. Di sini akan kita sisipkan ringnya. Setelah akhir baris, slip stitch dan 1 rantai.
Isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Sisipkan 5 buah SC untuk ring. 5 buah SC ya untuk ring. Ini 2 lubang sebelum ditambah dengan di tempat penanda jadi 3, dan 2 lubang setelah penanda. Jadi total ada 5 buah lubang untuk tempat ring. Berarti 5 buah SC. Ini tergantung besar ringnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjutkan dengan SC berkeliling hingga ke ujung sini dan sisipkan ringnya dengan 5 buah SC, kemudian akhiri di bagian ini. Akhir putaran ini sudah saya sisipkan ringnya di sini. Akhir putaran ya, slip stitch 1 rantai. Nah, kemudian untuk penyelesaian akhir kita akan buat SC berkeliling di akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat 2 baris. Nah, ini sudah selesai penambahan 2 baris SC setelah ring ya. Nah, seperti ini sudah 2 baris. Akhir putaran selalu slip stitch dan 1 rantai. Selanjutnya tinggal penyelesaian akhir, yaitu membuat bagian tali dan membuat furingnya. Nah, sudah selesai tasnya. Saya sudah tambahkan tali. Ini talinya cukup SC bolak-balik atau DC bolak-balik juga bisa. Panjang talinya saya buat 100 cm. Lalu saya sudah beri furing. Ini furingnya saya jahit tangan. Untuk tutorialnya bisa cek di kolom deskripsi linknya, atau di akhir video nanti akan saya letakkan link tutorial pembuatan furingnya. Nah, untuk tas ini bagian tingginya itu 18 cm, lalu bagian lebarnya 20 cm. Nah, tas ini tadi kita buat dengan 1 gulung benang. Nah, ini sisa 1 gulung benangnya, sisanya segini ya. Oke, cukup hemat. Nah, semoga video saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.